Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini kita dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi pada pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 7 bab 3 klasifikasi materi dan perubahannya, bagian kedua, campuran, larutan, dan metode pemisahan campuran. Kompetensi dasar yang harus dikuasai adalah menjelaskan konsep campuran, zat, dan contoh perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah 1. Menjelaskan perbedaan campuran. 2. Menjelaskan perbedaan larutan. 3. Menjelaskan perbedaan metode pemisahan. Apa yang maksud dengan campuran? Campuran adalah gabungan beberapa zat tunggal, baik unsur maupun senyawa yang berbeda, yang masih mempunyai sifat-sifat asalnya. Campuran ini terbagi menjadi dua, yaitu 1. Campuran homogen. 2. Campuran heterogen. Apa yang dimaksud dengan campuran homogen? Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Contoh, larutan gula, larutan garam, dan sirup. Larutan tersusun atas pelarut atau solvent dan zat pelarut atau solut. Perhatikan contoh gambar yang ada di layar. Itu ada contoh sirup, ada contoh larutan gula dan garam. Yang kedua, campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang terjadi karena zat satu tidak dapat bercampur dengan zat lainnya secara sempurna. Seluruh bagiannya tidak memiliki komposisi yang sama. Perhatikan, contohnya di situ adalah campuran minyak dan air. Kemudian contoh yang kedua, campuran pasir dan air. Apa yang maksud larutan tadi? Larutan adalah gabungan pelarut dan zat pelarut. Ya. Pelarut di sini biasanya adalah air. Perhatikan gambar tersebut. Ada zat pelarut, dimasukkan dengan pelarut, dilarutkan, hasilnya adalah larutan. Perhatikan, partikel yang zat pelarut tidak dapat terlihat, sehingga tidak dapat dibedakan dengan pelarutnya. Maka, larutan disebut juga campuran yang homogen. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal 3 macam larutan, yaitu pertama, larutan asam, kedua, larutan basa, ketiga, larutan garam. Dan untuk lebih jelas, silakan baca buku paket halaman 105 sampai dengan 109. Untuk lebih jelasnya, kita akan mempelajari perbedaan sifat asam, sifat basa, dan sifat garam. Sifat asam, rasanya asam, basa, rasanya pahit, garam, rasanya manis, asin atau tidak berasa. Sifat basa, derajat keasamannya kurang dari 7. Ibu ulang, sifat asam, derajat keasamannya kurang dari 7. Sifat basa, derajat keasamannya lebih besar dari 7. Dan sifat garam, derajat keasamannya sama dengan 7. Sifat basa dapat memerahkan kertas laksmus biru. Ibu ulang, sifat asam dapat memerahkan kertas laksmus biru.
Sifat basa dapat membirukan kertas lakmus merah. Sifat garam tidak merubah warna kertas lakmus. Sifat asam tidak merubah warna kertas lakmus. Sifat basa tidak merubah warna kertas lakmus biru. Garam tidak terdeteksi. Sifat asam menghasilkan ion H+ jika dilarutkan ke dalam air. Sifat basa menghasilkan ion OH jika dilarutkan ke dalam air. Dan terakhir, sifat garam tidak menghasilkan ion H+ ataupun ion OH. Cara memisahkan campuran. Ada 5 cara yang dapat dilakukan. Pertama, filtrasi atau penyaringan. Kedua, sentrifugasi. Ketiga, destilasi atau penyulingan. Keempat, kromatografi. Kelima, sublimasi. Apa yang maksud dengan filtrasi? Perhatikan 2 contoh gambar di layar. Dengan memperhatikan gambar tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa filtrasi adalah suatu metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Sentrifugasi adalah teknik pemisahan campuran yang dilakukan dengan memanfaatkan gaya sentrifugal. Perhatikan contoh di layar. Yang ketiga, destilasi. Destilasi adalah metode memisahkan suatu zat cair dari campurannya dengan prinsip kerja berdasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Yang keempat, kromatografi. Perhatikan gambar di layar. Merupakan suatu metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Dan terakhir adalah metode pemisahan sublimasi, yaitu adalah suatu metode pemisahan campuran dengan prinsip kerja didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim, yaitu perubahan wujud padat ke wujud gas, sedangkan zat lainnya tidak dapat menyublim. Perhatikan contoh gambar di layar. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Kita akan berjumpa pada pelajaran selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa pada pertemuan daring berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.